Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Keluyuran TV Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya buat para subscriber dari Keluyuran TV Official, gua mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus juga mewakili dari kru Keluyuran TV Official mengantunkan permohonan maaf dalam jangka waktu sebulan selama di bulan Ramadan kita nggak upload video karena memang dalam keadaan pandemi virus COVID-19, jadi kita lebih baik diam di rumah gitu. Kali ini sebetulnya kita nggak upload atau ngebahas perihal mancing sih ya, karena sesuai dengan temanya kita lebaran di rumah aja gitu. Kalau menurut Abang Kimit gimana sih buat lebaran Idul Fitri di tahun ini? Ya sebenarnya sih agak sedih juga sih, nggak kayak tahun-tahun kemarin. Suasananya sepi, kita juga ketemu saudara teman itu terbatas ya. Ya, terbatas. Ya, karena kita juga harus menjaga kesehatan juga penyebaran virus COVID-19-nya. Ya itu sih agak sedih aja. Jadi kita jadi nggak leluasa gitu ya kita ya. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Memang sih kalau gue pribadi tadi tuh gue sempet keliling kampung juga kan. Rutinitas di Idul Fitri gitu kita minal aidin ke kampung sekitar setelah sholat Id itu ya gue mau jabat tangan itu ya kadang gue yang ulurkan tangan tapi masih Rasa canggung. iya canggung gitu ya, jadi canggung. Jadi gue baiknya gue jabat tangan atau enggak sih gitu dengan udah pakai masker gitu kan. Kalau buat Bung Nojek kayaknya nih nggak bisa mudik kayaknya nih, sedih nih dia nih. Gimana? Berhubung demi menjaga kesehatan juga sama, kita nggak bisa mudik. Nggak bisa mudik, di rumahnya. Mudiknya kemana sih? Mudiknya ke daerah Bogor, Pak. Daerah Bogor. Iya. Itu tempat asli situ apa kampung istri atau Istri. gimana? Oh, kampung istri. Oh, berarti nanti kapan-kapan kita bakal nyari spot di Bogor nih kayaknya nih. Ya. Iya nggak? Pasti ditunggu insya Allah. Oke, kita nyari spot di sana nih. Kalau misalkan kalian yang mau berbagi pengalaman lebaran di daerah kalian kayak gimana sih, komentar aja ya di kolom bawah ya, komentar nanti kita bakal sharing, kita bakal di situ seru deh kalau misalkan kalian berkomentar, kalian balas komentar itu pasti, karena pengalaman itu beda-beda mungkin ya. Beda semua. Karena pengalaman itu pasti beda-beda, di setiap daerah pun beda-beda. Kalau untuk di daerah kita sih ya alhamdulillah tadi kita udah bisa sholat Id berjamaah di kampung halaman gitu ya. Di kampung halaman yang semalam itu sempat di live juga sama Saiful, cuman ada gangguan sinyal jadi nggak dilanjutkan gitu. Gitu sih katanya ya semalam itu ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Makanya jadi durasi videonya itu nggak panjang, nggak full gitu. Gue juga mau nanya nih sama teman-teman tentang kesannya gimana bulan suci Ramadan terus Idul Fitri, apa sih hal yang dirasain yang menyenangkan gimana, terus yang agak sedihnya gimana? Berarti gini ya, jadi di pesan dan kesannya itu selama di bulan suci Ramadan selama pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kesan dan pesannya bagaimana gitu ya. Boleh nanti kalian sharing-sharing juga di kolom komentar, tapi kan kita bertiga ini di sini, berhubung yang lain juga mungkin masih pada sibuk silaturahim ke keluarga, ke sanak saudara, jadi kita cuma bisa berkumpul bertiga di sini. Dan mungkin di sini kan ada kita bertiga nih. Tadi pertanyaan dari Bung Ahmad, kita berarti lempar pertanyaan ke Nojek kali ya. Ya boleh. Biar enak kayak ke Nojek ya. Gimana nih Nojek nih? Biar yang lain nanti bisa sharing pengalamannya juga di bawah, di komentar bawah. Gimana kemarin
di bulan suci Ramadan biasanya kan keseharian nih Iya. mancing gitu ya, mancing belut gitu ya, sama Adian Putri ya kan, sama Beceng, sama Kotel, sama ya sama ini salah satunya kameramen kita ini kan. Ya, Iya. biasanya kan pada mancing. Nah selama bulan suci Ramadan ini kan kita nggak upload tuh, nggak mancing gitu ya. Kebiasaannya kesehariannya kemarin itu kayak gimana sih? Ngelakuin apa gitu? Kalau untuk keseharian ya kita nyari kesibukan sendiri masing-masing karena berhubung kita juga buat komunikasi agak jauh ya, nggak terlalu dekat kayak biasanya karena kita jaga jarak. Ya udah, kalau kesehariannya ya udah masing-masing aja. Berarti masing-masing ya. Tapi Tapi rutinitas kesehariannya kerja. kalau rutinitas kesehariannya ya alhamdulillah ada aja karena kan kita juga kerja bukannya kayak apa namanya terikat gitu. Oh, nggak terikat, jadi nggak terikat, jadi buruh harian ya gitu ya, iya. masih buruh harian. Ya memang kita benar-benar kita berintis sih dari bawah. Jadi dari Peliran TV ini memang kegabutan yang hakiki. Kita bilang kegabutan yang hakiki, betul nggak? Betul. Gitu. Jadi kita berbagi sharing, berbagi pengetahuan kita ya, yang kita tahuin soal pancingan ya itu yang kita sharing gitu sama kalian gitu. Jadi Terus, gimana lagi? gue pengen nanya nih, kalian tuh dapat nggak hikmah di bulan Ramadan selain rasa sedih karena virus COVID-19? Terus hikmah Ramadan dari adanya virus COVID-19 apa sih? Nanya siapa nih? Tahu nih. Dia bukan gue mau ditanya-tanya nih. Nanya Pak. siapa nanyanya? Ini Kedua-duanya, satu dulu dah, satu sama dulu. Ya udah. Bang Gun. Bang Gun. Gimana tadi hikmahnya di bulan suci Ramadan selama adanya COVID-19? Oh, kalau itu gue nggak bisa gimana ya? Jelaskan. Karena lebih sering sama keluarga. Justru enggak. Kalau Enggak. gua pribadi satu dulu deh. Taraweh itu kan biasanya kita di mana aja kita bisa hampir sholat taraweh gitu ya. Untuk sekarang ini kita sulit buat mendapatkan tempat untuk sholat taraweh karena memang physical distancing gitu, social distancing juga sih, karena kan kalau ngumpul gitu biarpun kita beribadah kan himbauan dari pemerintah kita harus jaga jarak gitu kan, physical distancing. Kayak rada sulit juga kita buat cari tempat untuk kita melaksanakan sholat taraweh. Itu sih sedihnya. Dan yang gua lebih sedihin lagi deh, ya gua kan keseharian gue tuh ngojol ya, seperti channel yang gue punya, gue ngojol. Channel apa, Pak? Ada, nanti di bawah ini nih, di bawah ini channel yang gue punya ya. Kayak gitu, keseharian gue yang lebih gue sedihnya itu ketika gue dapat orderan di mall gitu ya, itu masih banyak loh pengunjung gitu, masih banyak yang antri gitu kan, secara tidak langsung meskipun dia ojol ya manusiawi lah gitu kan. Harus ada jaga jaraknya juga, biarpun memang sudah dipatuhi himbauan dari pemerintah, tapi kenapa nggak ada solusi lain gitu, kita bisa beribadah, diperbolehkan beribadah, apa mungkinkah jaraknya ditentukan gitu kan. Untuk sementara ini kan di daerah-daerah tertentu itu memang bener-bener ada yang di stop gitu. Itu yang gua bingungin sih di situ, yang gue sedihnya itu. Kalau untuk di keluarga ya alhamdulillah lebih sering di keluarga, karena tapi enggak juga sih, gue di rumah juga orang ngambil ngedit apalagi tuh yang gue edit jadi biarpun di rumah sama keluarga cuman masih kesibukan masing-masing, WFA work from house gitu kayak orang-orang, kita nggak ngedit dulu. Terus kalau buat lu gimana, Jack? Gimana ya? Semua yang pengen dijawab udah dijawab semua sama Bang Gun. Sama Iya. sama ya? Aduh. Sama lu mah enggak Lu bagi pertanyaan. suka gitu. Berarti kita lempar lagi aja ke Bung Kimit ya. Iya, Bung Ahmad nih, Ahmad Kimit nih. Ahmad Kimit. Kalau lu sendiri gimana? Jadi pertanyaan kita balikin lagi. Nah, gue balikin ke lu gimana? Kalau gua sih ya selama COVID ini sih yang ada sesuatu yang menyedihkan juga. Ya cuman ada hikmahnya juga sih di balik itu. Ya, yang menyedihkan
pada saat kita berhubungan sama orang atau sama customer, gue ya sebagai karyawan, gue selama COVID-19 ini, gue tuh berhadapan langsung sama karyawan seakan-akan gimana ya? Berjuang. Ya kayaknya wah banget. Wah banget gitu ya, maksudnya. Wah takut. Iya, takut gitu ya. Gue harus gimana nih, sedangkan ini kerjaan gue gitu ya. Ini tanggung jawab gue gitu ya. Sebagian sih teman-teman ada yang kayak harus sakit hati kenapa diperlakuin kayak gini. Cuman sih kalau menurut gua itu sesuatu hal yang wajar karena adanya virus COVID-19 ini, ya orang juga customer itu ya hati-hati lah karena takut tertular. Ya itu merupakan sesuatu yang wajar kalau menurut gua mah. Wajar ya. Iya wajar. Kita nggak perlu sakit hati. Lebih menjaga kesehatan juga gitu ya buat kita semua gitu ya. Karena sedikit-sedikit kita cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu kan. Iya benar sih. Itu kan positifnya sih di situ. Positifnya di situ. Ya karena kebersihan juga kan di dalam Islam juga katanya najafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Benar-benar. Amin. Nah, itu salah satunya ada hikmahnya kita selalu jaga kebersihan. Nah yang selanjutnya sih kalau buat gua sendiri ya selama COVID ini gua tuh sering terjun ya sedikit banyak sih ngebantu gua terjun ke musola walaupun dulu gua jarang. Alhamdulillah. Udah sedikit-sedikit apa yang gua bisa, apa yang gua tahu gua ngebantu selama Ramadan. Alhamdulillah. Ya walaupun Berarti jatuhnya ilmu yang bermanfaat ya, Pak? ya kagak gitu juga sih. Kirain sekarang tadinya nggak berguna jadi berguna. Iya, maksudnya gitu. Sebenarnya mah ilmu kagak punya, cuman pengen ikut-ikut yang punya ilmu doang. Gitu. Jadi nyolong ilmu, mancing ilmu ya. Kita nggak mancing dulu di Ramadan, berarti mancing ilmu di bulan Ramadan gitu. Iya. Ya itu sih hikmahnya sih kita bisa ngebantu di musola. Walaupun dulu kagak aktif, akhirnya di COVID ini karena kita kagak boleh keluar kan, jadinya kita aktifin di musola lah. Nah, di musola kita. Sedikit banyaknya. Berarti untuk memang di daerah kita itu nggak terlalu lockdown banget sih ya, misalnya itu masih diperbolehkan, tapi memang kita jaga jarak. Itu aja sih. Ya, karena kita juga di kampung kita seminggu hampir 2 kali kita penyemprotan disinfektan. Ya, tuh 2 kali seminggu. Iya, seminggu itu kita 2 kali ya. Iya bener ya, seminggu 2 kali dari RT kita itu seminggu 2 kali penyemprotan. Bang Udin yang dengan nyemprot, Bang Udin. Ya. Sebenarnya sih itu bagus banget. Ya dia itu emang nggak ada pamrih lah, ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Dia Jiwa sosialnya tinggi. Bang Udin, semangat. Sehat selalu. Oke, buat kita sharing sessionnya buat kali ini ya kita cukup lah ya gitu ya. Gue mau nyambungin lagi nih buat ke Keluyuran TV ini nih, kita hampir sebulan lebih sih sebelum bulan Ramadan kita udah nggak upload nih ya, kita vakum ya, memang karena di rumah aja gitu, lebih baik di rumah aja, kita mengikuti himbauan pemerintah juga, itu bulan puasa juga. Untuk kedepannya dari Bung Nojek nih, ada planning nggak ke depan mau mancing di mana, spot baru atau gimana gitu? Karena yang lain juga pada nungguin juga nih, pada nanyain. Kalau untuk planning mancing ada, tapi ya kita balik lagi ke peraturan pemerintah. Gimana baiknya, semoga biar cepat nih COVID-nya selesai, biar bisa ditanganin, biar kita juga keluyuran kemana-mana, bisa keluyuran lagi, Keluyuran TV keluyur. Ya teman-teman juga kalau seandainya di daerahnya ada lahan bagus atau ada spot yang bagus, mancing bagus, komen di bawah aja. Ya bisa komen di bawahnya. Terus juga bisa ngasih saran juga. Kalau insya Allah kalau emang kita ada waktu, ada dananya juga, kita bisa singgah. bikin Kita singgah ke sana gitu maksudnya. Kita bisa bikin apa? Konten di sana juga. Insya Allah kita bakal ke sana. Ya, kalau memang ada silaturahmi ya. Iya betul, kita silaturahmi. Tapi yang utama sih kalau memang ada umur ya dan ada kesehatan gitu. Utama sih itu, dan ada doa restu orang tua. Dulu sih itu. Oke, kayaknya
cukup jelas nih, udah dijelasin juga sama Bang Nojek nih. Kita buat kedepannya tuh kita planning untuk mancing tuh, dan spot-spot baru itu udah ada. Cuman kita memang harus menunggu keputusan dari pemerintah, karena kalau kita harus mancing kemana-kemana itu jangan sampai di jalan tuh kita diputar balikan gitu, karena dengan adanya PSBB. Betul, itu yang ditakutkan. Iya, jadi Abang Ahmad Kimi juga udah minta sama kalian, kalau misalkan ada rekomendasi spot-spot mancing, tempat-tempat mancing dimanapun kalian berada yang udah subscribe Keluyuran TV, komen di bawah buat rekomen lokasinya. Insya Allah nanti kita bakal bisa silaturahim ke sana. Gitu aja kali ya. Oke, cukup gitu aja kali nih. Ya cukup. Ya. Oke, thank you buat kalian subscriber dari Keluyuran TV. Jangan lupa di like, Komen, Share, and subscribe. Oke, thank you. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.